Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, semoga semuanya sehat selalu dan selalu semangat dalam menuntut ilmu. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Kayaknya siapa? Rizky ya. Rizky, pimpin doa dulu. Alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu absen dulu ya. Siapa sekretarisnya Nirna ya? Ada yang gak masuk hari ini? Siapa? Rizky kenapa? Oh, sakit. Terus Najwa kenapa? Izin. Nah, berarti semuanya masuk ya, kecuali 2 orang tadi. Sebelum ke materi, Ibu mau review dulu materi yang kemarin. Ada yang tahu nggak? Coba, Dodi, materi kemarin apa? Lupa lagi. Coba, Jaskia, apa? Tentang syukur, Bu. Iya, benar, tentang syukur. Nah, syukur adalah rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pemberiannya. Alhamdulillah ya, masih ada yang ingat. Nah, materi yang insya Allah akan Ibu bahas hari ini yaitu tentang sodako ataupun sedekah. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu agar kita mengetahui pengertian sedekah, hukum sedekah, macam-macam sedekah, dan dalil sedekah. Nah, sebelum kita ke materi, Ibu mau tanya, sebelum kalian tadi berangkat sekolah, ada yang udah bersedekah belum? Meskipun itu cuma 500. Jadi kamu udah bersedekah belum? Belum. Kamu duluan udah bersedekah belum? Udah, alhamdulillah ya. Nah, harus kita ketahui bahwasanya apapun yang kita miliki di dunia ini adalah semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah, baik itu rumah kita, uang kita, kendaraan kita, semua itu hanya titipan dari Allah. Makanya kita harus bisa menyisihkan sedikit harta kita kepada orang yang membutuhkan, kepada orang yang memerlukan. Nah, bentuk bersedekah itu adalah rasa syukur kita atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dengan kita bersedekah berarti kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Dari tadi kita membahas tentang sedekah. Ada yang tahu nggak pengertian sedekah? Coba Tony. Iya betul, Rani. Iya, yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas. Nah, adapun secara etimologi yaitu berasal dari kata bahasa Arab yang artinya sodako, yang berarti yaitu pemberian yang disunahkan. Adapun secara terminologi yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa ingin mendapatkan imbalan, hanya mengharap pahala dari Allah. Nah, jadi arti dari sedekah yaitu kita memberikan sesuatu kepada orang lain dengan secara ikhlas, dengan niat yang tulus, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ingin meminta imbalan dari orang lain, memberikan secara pamrih. Bagaimana, sudah paham anak-anak pengertian dari sedekah? Insya Allah paham Ibu. Alhamdulillah. Ibu akan kasih contoh nih, coba perhatikan PPT di depan ya. Nah, itu ada 4 gambar. Nah, kita bahas ya. Gambar 1 sama gambar 2. Nah, ada yang tahu nggak gambar 1 sama gambar 2? Iya, betul, yaitu contoh orang yang memberi sedekah. Tuh kan, ada yang memberi makanan kepada orang lain. Nah, coba kalau gambar 2 sama 4 apa? Yaitu orang yang ingin dipuji ketika dia memberi sedekah kepada orang lain. Kan banyak sekali sekarang tuh, bahkan artis pun banyak yang membuat konten memberi sedekah kepada orang lain tapi untuk dipamerkan. Itu tidak boleh ya. Nah, adapun orang yang pelit yang tidak mau bersedekah itu tandanya tidak bersyukur kepada Allah. Nah, banyak sekali dalil yang menjelaskan tentang bersedekah. Dan di sini Ibu mengambil Quran surat Al-Hadid ayat 18. Coba Siti bacain. Ibu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana
yudhaifu lahum walahum ajrun karim. Artinya sesungguhnya orang yang bersedekah baik laki-laki atau perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik akan dilipat gandakan bagi mereka dan mereka mendapat pahala yang mulia. Shadaqallahul adzim. Sudah Ibu. Shadaqallahul adzim. Nah, akan Ibu bahas ya. Biasanya innal musaddiqina wal musaddiqati, yang artinya sesungguhnya orang yang bersedekah baik itu laki-laki ataupun perempuan. Nah, di sini Allah menyebutkan pahala bagi orang yang bersedekah, yang menyisihkan hartanya, sedikit hartanya kepada orang yang membutuhkan, baik itu dari laki-laki ataupun perempuan. Nah, selanjutnya wa aqradallahu qardan hasana, yang artinya dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Nah, pinjaman yang baik yaitu bersedekah di jalan Allah dengan penuh keikhlasan dan niat tulus tanpa ingin dilihat oleh orang lain, tanpa ingin dibalas oleh orang yang diberinya, seperti itu. Jadi kita tuh kalau bersedekah harus tanpa pamrih, harus ikhlas, seperti itu. Nah, selanjutnya yudhaifu lahum, yang artinya akan dilipat gandakan bagi mereka. Tuh Allah sudah menjelaskan di sini bahwasanya orang yang bersedekah Allah akan lipat gandakan pahalanya. Misalkan kita ngasih 1.000 ke orang lain, Allah ganti sampai 10.000. Ngasih 10.000 ke orang lain, Allah ganti 100.000. Satu kebaikan yang kita lakukan Allah akan balas dengan 10 kali kebaikan sampai 700 kali kebaikan. Masya Allah ya. Nah, selanjutnya yaitu yudhaifu lahum, yang artinya akan dilipat gandakan bagi mereka. Nah, Allah akan melipat gandakan orang yang bersedekah. Misalkan kita ngasih ke orang 1.000, Allah gantikan 10.000. Kita ngasih 10.000, Allah gantikan 100.000. Satu kebaikan yang kita lakukan Allah akan lipat gandakan dengan 10 kebaikan, bahkan sampai 700 kali kebaikan. Masya Allah ya. Itu dahsyatnya dari bersedekah. Nah, selanjutnya itu walahu ajrun karim, yang artinya dan mereka mendapat pahala yang mulia. Tuh udah mah pahala dilipat gandakan dan mendapatkan pahala yang mulia. Sudah pasti orang yang bersedekah pasti jaminannya adalah surga, pahala di akhirat, bahkan kenikmatan hidup di dunia. Masya Allah. Jadi intinya yaitu Allah akan membalas kebaikan orang-orang yang selalu bersedekah dengan niat tulus karena Allah Ta'ala, hanya mengharapkan ridho Allah Ta'ala. Allah akan lipat gandakan pahalanya, Allah akan beri kebahagiaan kepadanya, kepada orang yang selalu bersedekah. Seperti itu. Bagaimana anak-anak bisa dipahami? Insya Allah bisa ya. Nah, selanjutnya itu ada hukum bersedekah. Ada 4 hukum bersedekah. Ada yang tahu nggak? Nah, salah satunya bersedekah bisa haram. Kok Bu? Bersedekah bisa haram kan? Padahal kan mendapat pahala. Nah, kita akan bahas ya. Yang pertama yaitu sedekah bisa menjadi wajib apabila ketika ada orang yang membutuhkan. Misalkan ketika ada bencana alam, ada orang yang terkena musibah, pasti mereka membutuhkan pakaian, baju, makanan, membutuhkan uang bahkan. Nah, kita di situ wajib untuk bersedekah, wajib untuk menolong mereka. Nah, selanjutnya sedekah dikatakan sebagai sunnah. Nah, sudah pasti ya di zaman Rasulullah juga sedekah itu sudah disunahkan. Kita sudah harus membantu orang yang memerlukan. Nah, kita misalkan nih sedang di masjid kan suka ada tuh kotak amal. Nah, di situ kita disunahkan untuk mengisi kotak amal tersebut dengan sesuai harta yang kita miliki. Bahkan ketika misalkan ada sumbangan nih ke teman kita yang sakit misalkan, nah kita juga dengan adanya rezeki kita membagikan rezeki kita. Jadi itu sedekah dikatakan sunnah. Dari zaman Rasulullah SAW juga kita sudah disunahkan untuk selalu bersedekah, memberi kepada orang lain dengan sesuai apa yang kita miliki. Dan misalkan kalau ada teman kita nih yang sakit nggak masuk sekolah, ada misalkan organ OSIS nih masuk, misalkan minta sumbangan. Nah, kalau kita punya rezeki kita kasih karena itu disunahkan. Selanjutnya itu dikatakan makruh bersedekah itu. Nah, apabila kita memberi sesuatunya itu tidak layak, misalkan kita memberi makanan kepada orang lain tapi sudah mau
expired, sudah mau basi. Nah, sudah tidak layak dimakan, ataupun baju yang sudah tidak layak dipakai itu tidak boleh. Nah, yang selanjutnya yaitu sedekah dikatakan haram apabila kita memberi sedekah untuk membantu orang berbuat maksiat. Misalkan ada teman kelas kita yang suka mabuk-mabukan nih, kita nih nyumbang buat mereka, kita bilang ini sedekah dari aku misalkan. Nah, itu akan menjadi sedekah yang menjadi haram, itu tidak boleh karena kita membantu dia untuk berbuat maksiat. Nah, bagaimana dari hukum-hukum sedekah dapat dipahami? Insya Allah paham Ibu. Ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Tidak Ibu, insya Allah dapat dipahami. Tidak ya, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu jenis-jenis sedekah. Ada sedekah barang, sedekah tenaga, sedekah senyuman, sama sedekah nasihat. Nah, sedekah barang seperti yang Ibu tadi jelaskan, kita memberi sesuatu yang bermanfaat. Misalkan ketika ada orang yang terkena musibah, bencana alam, banjir, longsor, mereka pasti membutuhkan bantuan kita, membutuhkan misalkan makanan, pakaian. Nah, kita di situ harus membantu mereka, asalkan pakaian yang kita beri masih layak, makanan yang kita beri masih bisa dimakan. Nah, selanjutnya itu ada sedekah tenaga, seperti misalkan nih di sekolah kan suka ada kerja bakti, atau di kelas kan selalu ada piket. Nah, itu adalah salah satu sedekah tenaga. Nah, selanjutnya yaitu sedekah senyum, seperti dalam hadis Rasulullah bahwasanya senyum kita kepada saudara kita adalah sedekah, hadis riwayat Tirmidzi. Nah, nanti kita kepada teman kita, kepada siapapun harus tersenyum, jangan cemberut, jangan ngambek, itu tidak boleh. Rasulullah juga dulu kan sama orang kafir selalu dihina, selalu dicaci, tetapi dia selalu sabar, tapi dia selalu baik, selalu tersenyum. Nah, yang terakhir itu ada sedekah nasihat. Ketika ada teman kita yang mau berantem nih, kita sebagai penengahnya. Terus ketika ada teman kita yang misalkan berbuat salah, kita nasihati. Nah, itu adalah sedekah nasihat. Nah, itu materi tentang sedekah. Nah, bagaimana anak-anak bisa dipahami? Semoga semuanya bisa dipahami ya. Ada yang mau bertanya? Nah, kalau tidak ada, Ibu akan memberikan tugas. Nah, tugasnya yaitu Ibu akan membagi 2 kelompok dan nanti diskusikan materi yang Ibu sampaikan, kemudian presentasikan. Nah, yang kelompok 1 ketuanya Jaskia, yang kelompok 2 ketuanya Siti ya. Nah, tugasnya untuk kelompok 1 yaitu mencari materi tentang manfaat sedekah. Untuk kelompok 2 yaitu hal yang tidak boleh dilakukan saat bersedekah. Bagaimana, sudah paham tugasnya? Nah, semoga sekarang kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 15 menit. Waktunya sudah habis, sekarang paparkan hasil diskusi kelompok kalian masing-masing. Mangga kelompok 1 dulu, paparkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu tentang manfaat sedekah. Manfaat sedekah itu ada 5, yaitu menjadi pembuka pintu rezeki, yang kedua menyembuhkan penyakit yang ada pada diri, yang ketiga yaitu terhindar dari mara bahaya, yang keempat yaitu amalan yang tidak terputus meski telah meninggal dunia, dan yang kelima yaitu menghapus dosa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagus, tepuk tangan. Sekarang kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu tentang hal yang tidak boleh dilakukan saat bersedekah. Yang pertama yaitu rajin bersedekah ketika hanya dilihat orang. Yang kedua, menceritakan sedekahnya kepada orang lain. Yang ketiga, meminta kembali barang yang disedekahkan. Yang keempat itu memberikan sedekah dari harta yang haram. Yang kelima itu bersedekah karena terpaksa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus, tepuk tangan. Nah, terima kasih kepada kelompok 1 dan 2 yang telah memaparkan hasil diskusinya. Nah, benar ya jawaban dari teman-teman kalian tentang manfaat dari sedekah dan hal yang dilarang saat bersedekah. Kita bahas yang pertama dulu nih, dari manfaat bersedekah. Benar yang dipaparkan oleh kelompok 1 bahwasanya
Manfaat dari bersedekah bisa membuka pintu rezeki. Yang kedua yaitu bisa menyembuhkan penyakit. Yang ketiga yaitu menjauhkan dari mara bahaya. Yang keempat yaitu amalan yang tidak akan pernah putus meskipun kita sudah meninggal. Dan yang terakhir yaitu menghapus dosa. Seperti itu. Nah, sekarang kita bahas paparan dari kelompok 2. Bahwasanya hal yang tidak boleh dilakukan saat bersedekah yaitu rajin bersedekah ketika ada orang yang melihat. Ketika tidak ada orang yang melihat, dia tidak mau bersedekah. Nah, selanjutnya dia memberitahu orang lain bahwasanya dia sudah bersedekah. Misalkan, ini hari ini aku udah bersedekah nih, itu tidak boleh. Selanjutnya itu mengambil kembali barang yang sudah disedekahkan, itu tidak boleh, berarti itu tidak ikhlas. Yang terakhir yaitu bersedekah dengan terpaksa karena paksaan dari orang lain. Berarti semoga semua anak-anak bisa memahami apa yang teman-teman kalian paparkan. Nah, ini anak-anak, jadi kesimpulan dari materi hari ini yaitu kita harus senantiasa untuk bersedekah, menyisihkan harta kita kepada orang yang membutuhkan, karena harta yang kita miliki adalah titipan dari Allah dengan niat ikhlas memberi hanya karena Allah Ta'ala, dengan mengharap ridha Allah Ta'ala. Janganlah kita menjadi orang yang pelit ataupun sombong. Nah, karena Allah telah menjanjikan orang yang bersedekah akan mendapatkan pahala yang berkali lipat. Semoga kita senantiasa menjadi orang yang selalu semangat dalam bersedekah. Nah, mungkin materi hari ini dicukupkan sekian. Semoga anak-anak bisa memahami dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pelajaran minggu depan insya Allah kita akan membahas tentang zakat. Nah, kalian nanti baca-baca di buku ataupun di internet tentang zakat, dan ada tugas yaitu mencari dalil-dalil tentang zakat. Mohon maaf apabila selama pembelajaran ibu banyak salah, karena kesalahan murninya dari ibu dan kesempurnaan dari Allah. Semoga kita bisa bertemu minggu depan dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, subhanallah, wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.